Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan masuk ke modul keempat ya tentang technopreneurship ini. Kewirausahaan yang berbasis teknologi gitu ya. Di chapter 1, chapter 2, chapter 3 kita sudah belajar bagaimana membangun satu model bisnis kanvas gitu ya. Jadi kalau Anda perhatikan, Anda lihat di buku yang pertama ini, Business Model Generation, ini hampir separuh dari buku ini sudah kita bahas. Ya, jadi sampai sejauh ini rasanya kita semua sudah bisa bagaimana membangun satu kanvas dari satu model bisnis tertentu. Nah, hari ini kita akan lanjutkan ke yang namanya pattern atau pola gitu ya. Jadi selain menggambarkan satu bisnis ke dalam model kanvas, Alexander Osterwalder juga memberikan beberapa tips begitu, memberikan beberapa clue begitu ya untuk melihat satu bisnis tertentu. Jadi menurut Alexander Osterwalder, satu bisnis itu umumnya punya pola-pola tertentu, dan pola-pola ini bisa diidentifikasi begitu ya. Nah, kalau sudah tahu polanya gitu ya, suatu bisnis A polanya itu pola ke-1 gitu ya, maka sebetulnya kita akan punya map yang jelas bagaimana mengembangkan bisnis itu berdasarkan pola yang ada gitu ya. Nah, jadi menurut Alexander Osterwalder begitu ya, kalau dalam dunia arsitektur itu dikenal satu pola ya, jadi pola itu adalah konsep untuk menangkap gagasan ya, baik itu gagasan desain arsitektur yang merupakan deskripsi dari pola dasar yang dapat digunakan kembali. Ya, jadi karena dia background-nya seorang arsitek, maka Alexander itu melihat kalau dalam satu bangunan itu pola-polanya tertentu begitu ya. Dan ternyata dia melihat dalam bisnis juga sebetulnya pola-polanya itu tertentu. Jadi kalau kita mau mengembangkan satu bisnis, kita lihat ini polanya cocok ke pola yang mana. Kalau sudah ketemu polanya, maka gunakan pola itu sebagai map, sebagai peta untuk mengembangkan bisnisnya gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kita hari ini akan coba lihat lebih jauh, dan tentu saja untuk memperdalam Anda silakan baca di bukunya Alexander Osterwalder ya. Oke. Apa yang dimaksud dengan pola oleh Alexander Osterwalder ini? Yang pertama, pola itu menunjukkan ada kesamaan karakter. Jadi punya karakteristik yang sama. Yang kedua, atau pengaturan blok bangunan yang sama ya. Atau ketiga adalah perilaku yang sama ya, bisa dan atau di sini ya. Jadi punya karakteristik yang sama, dan atau pengaturan blok bangunan yang sama, dan atau perilaku yang sama. Maka kalau memenuhi ketiga ini kita sebut sebagai satu pola ya. Oke. Untuk apa kita mengetahui suatu pola tertentu gitu ya? Yang pertama tentu saja kalau kita sudah tahu suatu pola tertentu, itu kita akan terbantu dalam memahami dinamika satu model bisnis karena polanya sudah tahu. Jadi petanya sudah kira-kira sudah tahu, perilakunya kira-kira sudah tahu dari bisnis tersebut kalau kita sudah mengidentifikasi polanya. Yang kedua gitu ya, manfaat dari pola adalah menjadi sumber inspirasi bagi pekerjaan terkait dengan satu model bisnis ya. Dan yang ketiga, Alexander Osterwalder melihat pola dasar itu ada yang namanya unbundling gitu ya, nanti kita akan lihat, kita akan diskusikan. Yang kedua ada pola long tail, yang ketiga ada pola platform bersisi banyak, multi-sided platform, ada yang free gitu ya, freemium, dan ada yang model bisnis terbuka. Kita akan bahas satu-satu, tetapi untuk lebih detail nanti silakan Anda baca bukunya ya. Baik. Nah, ini jadi pola itu ada unbundling bisnis model, ada long tail ya, ada multi-sided platform, dan ada free as a business model. Satu lagi ada tadi yang pola model bisnis terbuka ya. Jadi ada 5 sebetulnya pola yang diidentifikasi oleh Alexander Osterwalder. Kita cek satu-satu ya. Yang pertama adalah unbundling business models ya. Apa itu yang dimaksud dengan unbundling business models? Nah, kalau per definisi ya, unbundle itu atau terurai gitu ya.
misalnya di satu bisnis bank itu ada 3 jenis bisnis sebetulnya dalam bank itu yang secara fundamental berbeda. Yang pertama adalah bisnis wealth management, ya. Yang kedua adalah produk finansial, dan yang ketiga transaksi bisnis. Itu sebetulnya 3 hal yang berbeda. Tapi di bank itu dijadikan sebagai satu, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di bank sudah mulai diurai. Ada yang divisi wealth management sendiri. Wealth management itu adalah satu bisnis yang mengelola kekayaan orang-orang dengan jumlah finansial yang besar, begitu ya. Kemudian ada yang produk-produk finance, ya, seperti asuransi dan sebagainya lah, kertas berharga, gitu ya. Kemudian ada yang transaksi bisnis seperti biasa, simpan, tarik dan sebagainya, ya. Jadi diurai seperti itu sekarang. Asalnya itu sebagai pekerjaan satu bank saja. Nah, ternyata sesudah diurai, semua bisa menjadi lebih fokus, dan akibatnya apa? Akibatnya kinerja bisa menjadi lebih baik. Salah satu contohnya seperti itu. Saya ambil contoh misalnya yang lain, saya pernah jalan-jalan ke satu tambang batu bara, begitu ya. Core bisnis dari batu bara itu kan mengeruk batu bara saja, gitu ya, ke core bisnisnya itu. Sehingga semua supporting system, misalnya kebutuhan kendaraan dan sebagainya, itu tidak dia siapkan sendiri atau tidak dikelola sendiri, tetapi dia cukup meminjam kendaraan dari vendor, begitu ya, dengan sistem sewa per tahun berapa, sehingga perusahaan terbebas dari urusan maintenance kendaraan. Nah, sama dia diurai. Yang tidak masuk dalam core bisnis sama dia dikeluarkan. Ya, itu akan jauh lebih murah, dan juga perusahaan akan lebih fokus ke dalam bisnis utamanya. Paham ya? Jadi core bisnisnya itu yang menjadi titik tumpu atau fokus dari bisnisnya. Yang lainnya diurai. Misalkan kalau tadi bank jadikan 3 divisi misalnya. Kalau tadi perusahaan batubara dia fokus pada pengerukan batubara, yang lainnya di outsourcing saja ke perusahaan yang lain yang memang mengkhususkan diri dalam bidang itu. Kalau tadi misalnya penyewaan kendaraan yang mengkhususkan diri dalam bidang penyewaan kendaraan misalnya. Ya. Ya, dalam unbundling ini juga kita bisa lihat menjadi tiga kriteria, ya. Ada yang bisnisnya itu hubungan dengan pelanggan, nanti kita lihat apa maksudnya. Yang kedua, ada yang bisnis utamanya itu adalah inovasi produk, gitu ya. Dan ada yang bisnis utamanya itu dalam infrastrukturnya, gitu ya. Nah, ketiga jenis ini dapat berada dalam satu perusahaan, tetapi idealnya terurai dalam entitas yang terpisah, yang seperti tadi saya sampaikan. Jadi kalau kita lihat karakteristik dari satu bisnis, secara fundamental itu ada 3 yang membedakan. Yang pertama dilihat dari bisnis hubungan dengan pelanggan, yang kedua dilihat dari inovasi produk, dan yang ketiga dilihat dari infrastrukturnya. Ya, idealnya ini terpisah saja dalam entitas yang berbeda, tapi seringkali dalam perusahaan ini menyatu, begitu ya, menjadi satu, ada dalam satu perusahaan tertentu, ya, seperti itu. Oke, ini pola yang unbundling. Jadi kalau misalnya ada ketiga jenis kegiatan ini dalam satu bisnis, sebaiknya di unbundling, diurai, dilaksanakan oleh entitas yang terpisah. Supaya apa? Supaya masing-masing entitas fokus pada bisnisnya, sehingga pengembangan akan menjadi lebih terarah dan lebih cepat. Ya. Nah, ini penjelasannya begitu. Yang pertama itu nanti Anda bisa cek ya di materinya. Ini adalah kriterianya: inovasi produk, manajemen hubungan pelanggan, dan manajemen infrastruktur. Saya ambil contoh misalnya untuk ekonomi, gitu ya. Dalam inovasi produk dilihat dari aspek ekonomi, ya, perusahaan yang mengandalkan inovasi produk, dia akan menerobos pasar, gitu ya, sehingga menjadi perusahaan pertama dengan produk yang inovatif. Nah, kalau produk yang inovatif dia menerobos pasar yang pertama, maka dia akan punya kesempatan untuk menentukan harga dari produknya secara premium. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, jadi dia bisa menjadi penentu harga. Yang kedua, dia bisa menguasai pasar secara besar karena dia sebagai sebagai pionir, ya. Nah, dalam bisnis inovasi produk seperti ini, yang kegiatannya inovasi produk-produk yang inovatif, maka kecepatan menjadi kunci untuk dia bisa tumbuh dan berkembang. Kita lihat ini di industri handphone, ya, inovasinya sangat, di industri smartphone inovasinya sangat cepat, ya. Makanya yang tercepatlah yang dia menguasai pasar, dan kalau kita lihat pasar itu ya penguasanya sekarang 2 besar, begitu ya, walaupun sekarang sudah mulai masuk merek-merek
lain gitu, ya. Yang kedua adalah manajemen hubungan pelanggan. Kalau secara ekonomi biayanya ini cukup tinggi untuk memunculkan kemendesakan untuk mendapatkan pangsa yang cukup besar, ya. Nah, dalam hubungan pelanggan ini lingkup ekonomi menjadi kuncinya. Kalau yang tadi yang inovatif produk itu kecepatan menjadi kunci, ya. Nah, kalau yang di infrastruktur, ya, butuh biaya tetap yang tinggi, ya, biaya tetap yang tinggi. Oleh karena itu supaya pengembalian biaya investasinya cepat, maka skala produksinya juga harus besar supaya harga per unitnya itu menjadi lebih murah. Nah, jadi kata kuncinya dalam bisnis yang pengelola infrastruktur, skala ekonomi yang menjadi kunci, ya. Nah, ini contoh, nanti Anda lihat lagi dari aspek budaya dan dari aspek kompetisi, gitu ya. Silakan Anda nanti cek di bukunya, ya. Kira-kira saya tunjukkan tiga aktivitas yang bisa sebetulnya kita urai kalau ketiga aktivitas ini ada dalam satu kegiatan perusahaan. Oke. Nah, tadi yang saya cerita di awal, contohnya adalah perbankan swasta itu biasanya ada ketiga kegiatan itu ada, gitu ya. Ada ketiga-tiganya, dan sekarang sudah saya lihat sih sudah mulai diurai untuk ketiga aktivitas ini menjadi divisi-divisi yang terpisah, ya. Atau mungkin menjadi anak perusahaan malah, gitu ya. Jadi kalau kita lihat bank swasta melakukan integrasi vertikal, juga melakukan tugas yang bervariasi dari mulai pengelolaan kekayaan tadi yang wealth management tadi, kemudian menjadi perantara, ya, sampai menjadi perantara itu di proses transaksi, sampai dia mendesain berbagai macam produk finansial, ya, untuk tidak hanya menabung saja atau giro saja atau deposito saja, tetapi dilahirkan produk-produk finansial yang lain, gitu, ya. Tapi bank swasta biasanya memang lebih suka sih in-house semuanya, tapi mungkin dirubah dalam bentuk divisi yang berbeda, gitu ya. Karena tadi kalau bank kan terikat oleh kerahasiaan bank, ya, seperti itu. Oke, ini trade-off-nya dalam bisnis perbankan. Jadi kalau kita lihat bank melayani dua pasar yang berbeda dengan dinamika yang sangat berbeda, ya. Yang pertama adalah memberi saran finansial kepada orang kaya, itu menjadi basis dari hubungan jangka panjang, gitu ya. Bisnis dengan basis yang hubungannya jangka panjang. Kemudian selain memberi saran, dia juga menjual produk finansial kepada bank yang lain, gitu ya. Jadi sangat dinamis dan sangat cepat sekali perubahannya, ya. Nah, ini yang ada dalam perbankan kita, ya. Mudah-mudahan Anda bisa paham, ya. Tentu saja kalau pernah terlibat atau nanti Anda sudah lulus akan banyak berhubungan dengan jasa-jasa bank, itu akan bisa lebih difahami, ya. Ini ada dalam penjelasan di buku Alexander Osterwalder itu, ya. Oke, baik, silakan nanti ini contoh untuk yang perbankan, bagaimana menguraikan tiga aktivitas ke dalam tiga divisi yang berbeda, kemudian masing-masing divisi bisa tumbuh dan berkembang, ya. Nah, ini model blok kanvasnya, gitu ya. Jadi kalau di perbankan itu ada yang value proposition-nya, ya, ada yang custom, tailored wealth management service, begitu ya. Kemudian ada financial product, kemudian ada transaction management, ya. Siapa segmen pelanggannya? Segmen pelanggannya adalah wealthy individual and families. Jadi orang-orang dengan tingkat kemakmuran yang tinggi, gitu ya. Kemudian ada juga private banks, ya. Jadi pelanggannya adalah bank yang lain, gitu ya. Kemudian juga ada independent financial advisors, ya. Ini segmen pelanggannya. Kan ada profesi yang kita sebut sebagai financial advisors, ya. Sejauh ini dari TI mungkin belum ada yang masuk ke profesi itu, padahal itu cukup menarik profesinya. Mungkin teman-teman nanti yang di galeri investasi suatu saat akan ada yang tertarik ke profesi itu, ya, yang aktif di galeri investasi. Kemudian channelnya adalah personal network, sales force, lalu transaction platform, ya. Kemudian customer relationship-nya adalah intimate personal relationship, ya. Kemudian key account management, ya, dan seterusnya. Ini contoh untuk unbundling bisnis untuk di perbankan, ya.
Nah, ini kelanjutannya seperti ini, gitu ya. Nanti silakan Anda pelajari lebih jauh. Ya. Oke, ini juga sama. Ya, tadi kira-kira seperti yang saya jelaskan. Jadi poinnya adalah kalau ada 3 aktivitas dalam satu perusahaan, kita urai begitu ya. Apakah itu bisa disubkontrakan atau dibuat anak perusahaan atau dibuat menjadi satu divisi-divisi sendiri. Ya, tujuannya adalah supaya pertumbuhan dapat diraih dalam waktu yang lebih cepat. Ya, seperti itu. Kenapa bisa begitu? Karena masing-masing fokus pada core kompetensinya. Ya. Sampai sini jelas? Jelas, Pak. Oke, baik ya. Cukup jelas, Pak. Oke, baik. Saya lanjut kalau begitu ke yang pola yang kedua. Ada yang namanya long tail, ekor panjang long tail itu ya. Nah, kalau long tail ya, dalam bisnis long tail, jadi kalau bahasa sederhananya seperti toko kelontong. Semua produk dijual ada gitu ya, tetapi dalam volume yang kecil-kecil. Jadi kita cari apapun di situ ada, tapi kalau cari dalam jumlah yang besar belum tentu ada. Ya, ini namanya long tail. Jadi kalau Anda ke toko kelontong, Anda beli beras ada beli baju ada beli kebutuhan rumah ada dan sebagainya. Hanya jumlahnya memang kecil-kecil. Ya. Nah, pada model bisnis long tail yang seperti toko kelontong itu, tetapi dia tetap memprioritaskan pada 20% ya, produk yang sangat laku terjual. Nah, untuk 20% produk yang sangat laku terjual, dia siapkan dalam jumlah yang lebih besar. Ya, dia siapkan dalam jumlah yang lebih besar, tetapi untuk produk-produk yang lain dia siapkan juga ya, tetapi jumlahnya lebih sedikit. Ini long tail, bahasa sederhananya adalah seperti di toko kelontong. Ya, Anda cari apapun di situ ada. Di supermarket yang besar begitu ya, cari apapun ada, tetapi jumlahnya sangat terbatas. Ya, kecuali untuk produk yang memang sangat laku begitu. Ya. Contoh yang lain adalah transformasi industri di penerbitan buku. Ya, bukunya Alexander ini menjelaskan juga gitu ya. Ada satu model yang merubah model bisnis penerbitan buku. Jadi kalau kita yang tradisional, kalau kita mau menerbitkan buku, kita susun sebuah draft buku, kita kirim ke penerbit, nanti sama penerbit itu akan dipelajari, kalau layak untuk diedit, maka dia akan edit buku itu, ada kontrak begitu ya, sampai dia diterbitkan, sampai laku terjual. Nah, kalau misalnya tidak layak untuk diedit, maka buku itu akan dikembalikan kepada penulisnya. Ya, akan dikembalikan kepada penulisnya, dan tentu saja kalau kita sudah menulis buku, kalau kita bikin artikel aja ke koran atau ke majalah begitu ya, kemudian dikembalikan, wah itu lumayan drop mental kita itu. Ternyata hasil karya kita tidak diapresiasi, itu lumayan cukup drop begitu ya. Nah, tetapi si lulu.com ini dia membuat satu model baru, ya, membuat satu model baru, satu model bisnis yang baru, gitu ya. Seperti apa? Dia mengubah model bisnis penerbitan yang konvensional yang seperti saya sampaikan tadi, ya. Sehingga dengan model lulu.com ini semua orang bisa menerbitkan buku. Caranya gimana? Caranya adalah kalau kita menulis buku, kita upload di lulu.com, ya. Kita upload di lulu.com, kemudian nanti ada orang yang membaca. Kalau ada orang yang membaca, dia tertarik ingin mencetak, nanti si pembaca itu meminta ke lulu.com untuk dicetakkan, ya. Atau kalau sekarang di musim digital, kalau ingin membaca, maka nanti dia membeli untuk membaca, ya, untuk bisa membaca tulisan itu. Nah, nanti lulu.com akan men-share pendapatan yang diperoleh dengan penulis. Ya, semua tulisan layak untuk ditayangkan karena tidak ada editornya. Ya, jadi yang menjadi editor adalah pembacanya sendiri. Nah, ini merubah satu pola bisnis yang semula bisnis penerbitan yang tradisional itu seperti yang saya sampaikan di awal, dia rubah ke dalam platform berbasis web, di mana semua orang bisa mengunggah tulisannya, kemudian semua orang bisa membaca. Kalau tertarik gitu ya untuk membaca lebih jauh, maka dia bisa membeli secara digital, misalkan ya, seperti itu. Ya, Anda pasti sudah tahu lah sekarang. Yang senang baca novel itu sekarang ada platform-platform yang untuk membaca novel.
Yang senang baca cerbung, sekarang ada platform untuk membaca cerbung. Ya, kalau Anda mau membaca terus, maka Anda bayar dulu 20.000, 10.000 begitu ya. Pasti Anda yang pernah membaca di platform itu, kalau sudah tertarik kan, wah ini untuk ingin tahu cerita akhirnya, Anda transfer Rp10.000, nanti dikeluarkan lagi seri berikutnya. Paham ya? Nah, ini merubah satu model bisnis. Mirip seperti waktu saya cerita di awal yang Chester penemu mesin fotokopi itu. Pada saat dijual nggak ada yang beli, tetapi pada saat disewa pakai, banyak orang yang tertarik. Ini juga penerbitan sama. Ya, pada bisnis tradisional, pada penerbitan tradisional, banyak yang dikembalikan kepada penulis karena dirasa tidak layak edit, tetapi di dulu.com semua orang bebas untuk menerbitkan hasil karyanya. Nah, nanti apakah konsumen tertarik atau tidak, itu nanti pasar yang akan menentukan, gitu ya, seperti itu. Sekarang itu banyak juga diadopsi oleh platform-platform yang lain. Oke, nah itu contoh ya, contoh. Nah ini kalau kita buat long tail-nya, gitu ya, seperti ini. Jadi ini 20% produk yang laku terjual, dia jual dalam volume yang besar, tetapi untuk produk-produk lain yang lakunya tidak besar, ya dia tetap menyediakan, tetapi dijual dalam volume yang kecil. Yang tadi saya sampaikan, bahasa sederhananya adalah toko kelontong atau minimarket lah kalau yang Anda kenal para millennials ya, atau supermarket begitu. Ya, seperti itu. Oke, nah ini long tail ya. Saya harap Anda bisa paham. Jadi nanti kalau Anda di praktikum nanti mulai merencanakan untuk mengembangkan satu startup tertentu gitu ya. Nah, Anda lihat polanya, startup Anda ini kira-kira punya pola yang mana? Apakah tadi yang unbundling ataukah yang long tail, ataukah nanti yang multi-sided ataukah yang freemium, nanti yang akan kita bahas berikutnya. Oke. Ya. Ini yang dari lulu.com, silakan nanti Anda baca, penjelasannya sudah saya sampaikan tadi ya. Ini merubah sama sekali model bisnis penerbitan ya. Sehingga sekarang kita bisa merasakan gitu ya, kita baca korannya online ya. Baca bukunya e-book gitu ya. Semuanya sudah serba digital ya. Oke, ini Lego juga sama ya, Lego new long tail begitu ya. Kalau di sini Lego tahu kan, Lego itu kan karakternya banyak begitu ya. Tetapi ada karakter yang memang disukai oleh konsumen. Tetapi juga ada karakter yang tidak terlalu besar penjualannya, tetapi tetap disediakan. Kalau Star Wars misalnya itu termasuk yang laku misalnya ya, tetapi ada karakter-karakter yang lain yang penjualannya tidak sebesar yang utama gitu. Nah, ini juga sama long tail. Sementara pabrik kan punya kapasitas yang terbatas ya. Kita orang teknik industri sangat paham itu, pabrik punya kapasitas yang terbatas sehingga kita harus prioritaskan produk mana yang memang harus kita produksi yang memang diterima oleh konsumen. Nah, salah satunya kita bisa menggunakan model long tail ini. Ya. Kemudian yang ketiga ada yang namanya multi-sided platform ya, multi-sided platform. Jadi platform bersisi banyak gitu ya. Ini saya ambil contoh saja misalnya di Google Business Pattern ya. Google itu bisnisnya multi-sided ya. Jadi misalnya Anda bikin emailnya gratis gitu ya. Bikin Gmail gratis, tetapi nanti data kita masuk ke dalam database-nya Google, dan database kita ini nanti oleh Google dimanfaatkan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan advertising secara segmented. Ya, saya ambil contoh misalnya, ya suka ditanya di Google itu tanggal lahir, misalnya lahirnya Oktober gitu ya. Nanti yang memanfaatkan data Anda lahir Oktober itu, Anda pasti sering lihat itu di Facebook ya atau di platform yang lain, ada kaos bertuliskan ayah yang baik lahir di bulan Oktober, pemuda ganteng lahir di bulan Oktober, kan seperti itu tulisan-tulisan di kaos-kaosnya itu ya, dan munculnya hanya kepada akun-akun yang lahir pada bulan Oktober ya. Nah ini
Google dia menarik konsumen untuk memakai Gmail secara gratis, tetapi dengan mengisi biodata, tetapi biodatanya nanti boleh dimanfaatkan begitu ya, tetap terlindungi datanya, tetapi dimanfaatkan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan advertising secara segmented tadi, sehingga iklannya menjadi tepat sasaran. Kan kalau orang yang lahir bulan Januari ngapain diberi iklan ayah yang baik lahir di bulan Oktober ya, toh dianya lahir di bulan Januari, pasti dia nggak akan beli kan gitu. Tapi kalau misalnya untuk yang lahir di bulan Oktober, mungkin agak mikir-mikir juga tuh ya, wah bener juga ini bagus ini kaos gitu ya, pemuda ganteng lahir bulan Oktober misalnya, bisa juga seperti itu. Ya contoh, bisa dipahami ya yang multi-sided platform ini. Jadi dari satu sisi dia menarik konsumen secara gratis, tapi dimanfaatkan untuk kepentingan yang menghasilkan revenue stream di sisi yang lain, begitu. Ya. Oke, contohnya banyak. Silakan nanti diperhatikan. Yang tadi hanya sebagai satu contoh saja. Contoh yang lain banyak. Bahkan hampir semua pekerjaan kita dengan komputer itu selalu berinteraksi dengan yang namanya Google. Kita seperti sudah sangat ketergantungan dengan yang namanya Google. Kita cari jurnal pakai Google Scholar awalnya ya. Kita banyak sekali yang kita sudah ketergantungan dengan Google ya. Jadi Google ini satu perusahaan yang merubah pola perilaku kita begitu ya, perilaku kita dalam bekerja, dalam berkehidupan sehari-hari. Ya seperti itu. Oke, ini multi-sided platform pattern. Nyari konsumen di satu sisi gratisan, dipakai untuk di sisi lain yang menghasilkan revenue stream. Dan semakin banyak. Kalau dulu mungkin hanya mesin pencari saja Google ini, tetapi sekarang sudah menelisik ke bidang-bidang yang lain ya, sehingga pertumbuhannya sangat cepat sekali ya. Yang ketiga ada free as a business model ya. Jadi serba freemium ya. Anda yang suka edit video gitu ya, pakai satu aplikasi tertentu untuk fasilitas sampai ke fasilitas tertentu Anda gratis. Tetapi untuk tambahannya nanti harus bayar. Zoom pakai ini. Kalau 40 menit kalau yang 40 menitan Anda bebas gratis, tapi kalau di atas 40 menit ya harus berlangganan per bulan. Ya. Nah, ini contoh free as a business model. Zoom ini menggunakan free as a business model. Yang 40 menitan Anda boleh gratis, tetapi kan kalau yang kayak kita kuliah seperti ini atau nanti Anda melakukan video conference dalam lingkup bisnis, masa 40 menit mati kan sangat terganggu. Akhirnya kita beli yang yang unlimited ya, untuk 100 orang itu yang tipe dasarnya. Wah, ternyata perusahaan semakin besar tidak cukup, kadang-kadang kita butuh satu conference yang mencapai 500 orang. Kita beli yang 500, naik lagi harganya. Untuk yang 1.000 orang dan seterusnya dan seterusnya. Wisuda itu kan bisa sampai 1.000 lebih ya, sampai 3.000 orang. Itu harus punya Zoom yang kapasitas besar. Free as a business model. Sampai batas tertentu dia free, tetapi sesudah itu konsumen harus membayar. Dan ini Zoom menunjukkan kesuksesan dengan model bisnis ini. Ya, di 2020 revenue stream dia di atas 200 triliun. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini penjelasannya dari yang ada di buku itu, silakan nanti Anda cek gitu ya, Anda pelajari lagi. Dan nanti untuk di praktikumnya pada saat Anda memilih satu bisnis tertentu, dibuatkan model bisnis kanvasnya, Anda lihat polanya apakah ada yang menggunakan pola freemium ini. Akademi Industriawan yang saya kembangkan itu masih polanya freemium. Semuanya serba gratis dan karena memang masih dalam tahap pengembangan gitu ya. Nanti ke depan di Akademi Industriawan ini akan ada menu untuk mempelajari keilmuan teknik industri ya. Dari sebanyak 144 SKS itu apa saja. Kemudian nanti dia akan nge-link dengan Insya Allah ya akan nge-link dengan modulnya, nge-link dengan PPT-nya, nge-link dengan tutorialnya yang berbasis kepada YouTube seperti ini ya. Kemudian nanti juga selain yang teknik industri ada juga yang untuk pelatihan yang sifatnya pelatihan short course ya, pelatihan jangka pendek untuk satu skills tertentu.
ya. Itu juga nanti ada. Kemudian juga di Akademi Industriawan itu ada best practice, ya. Jadi diskusi atau hasil wawancara dengan para pemilik pabrik atau para pengelola pabrik, pengelola industri, gitu ya. Ada di situ juga di best practice, dan juga ada komunitas bisnisnya. Jadi antara satu bisnis dengan antara satu pebisnis dengan pebisnis yang lain nanti bisa saling bertukar informasi, bertukar bertukar informasi lah, begitu ya. Mudah-mudahan nanti akan mengerucut pada saling pertukaran order, begitu, saling pertukaran pekerjaan. Nah, di Akademi Industriawan itu lagi dikembangkan, nanti arahnya ke sana. Konsepnya sekarang masih freemium ini, ya, free as a model business. Oke, kira-kira seperti itu. Ini contohnya, gitu ya. Kalau kita perhatikan, apakah sekarang masih ada yang baca koran? Ya, apakah masih ada yang membeli koran atau membeli majalah? Ya, kita lihat semuanya sudah kita bisa peroleh secara free di mana dalam smartphone kita, gitu ya. Jadi koran tertentu, misalnya untuk berita-berita itu ada yang free, tetapi kalau ingin berita yang lebih dalam, kita harus berlangganan. Ya, seperti itu. Memang zamannya sudah begitu. Ya, ini contoh yang lain. Oke, itu mungkin yang bisa kita diskusikan untuk modul 4 ini. Ya, jadi hampir separuh dari buku Alexander Osterwalder sudah kita bahas. Kita akan selesaikan sampai sebelum UTS. Nanti sesudah UTS kita akan pindah ke bukunya yang satu lagi tadi, ya, buku dari Bob Dove, ya, buku Bob Dove tentang apa itu manual the startup manual handbook, ya. Nah, nanti kita akan bahas sesudah UTS. Nah, sesudah itu saya harap kita bisa paham bagaimana untuk membangun satu bisnis startup. Nanti Anda ikuti praktikumnya dengan seksama, begitu ya. Kemudian nanti di ujung juga kita diskusikan studi-studi kasusnya. Ya. Oke, baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan di sesi 1 ini. Di sesi berikutnya nanti kita akan berdiskusi, ya. Terima kasih.